Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Filah. Kembali bersama channel Kacamata Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mari kita simak tausiah dari Habib Ahmad Al-Habsyi berikut ini. Nah, salah satu manfaatnya mengingat kematian adalah supaya punya persiapan. Sebagaimana diriwayatkan dulu Imam Hasan Al-Basri ketika hadir di pemakaman, makamkan orang yang meninggal. Karena kita itu dianjurkan kalau ada orang yang meninggal kita kenal gitu, dia orang muslim, kita antarkan ke pemakaman, dapat pahala. Yang kedua, ngingatkan kita akan kematian. Hari ini fulan dibopong, dimakamkan, besok bisa jadi saya. Atau terkadang tidak nunggu besok, bisa jadi hari itu dia diwafatkan sama Allah Ta'ala. Nah, Imam Hasan Al-Basri ketika selesai memakamkan orang yang meninggal dunia itu, maka beliau berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kira-kira kalau orang yang mati ini dihidupkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira apa yang diperbuat sama orang tersebut? Setelah mati ini dia ngicipin kematian, dihidupkan lagi, kira-kira orang ini akan berbuat apa? Yang di sekelilingnya menjawab, pasti akan beramal soleh, tambah taat sama Allah, nambah ketakwaannya, nambah imannya. Karena ketika sudah pindah dari alam dunia, dia akan tahu ternyata dunia ini tempat ladang amal. Jangan sampai kita sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah selama kita hidup itu untuk kita sia-siakan. Jangan sampai. Yang ada kita harus memperbanyak beramal soleh, nyari ridhonya Allah Ta'ala. Maka orang yang sini berkata, ini pasti akan jadi orang yang banyak beramal, tambah takwa, tambah iman. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Orang ini telah kehilangan kesempatannya untuk itu semua. Dia sudah mati, nggak bisa lagi. Kesempatannya sudah selesai. Dan kita yang di sini masih punya kesempatan seperti itu. Jadi hebatnya orang-orang yang hatinya hidup itu kalau melihat apapun dijadikan pelajaran buat dirinya. Ini orang-orang yang hatinya hidup. Lalu kita makamkan orang meninggal kan cuma makamkan, kesian ya fulan meninggal dunia, kesian anak-anaknya, cuma kesian-kesian aja. Tapi jangan ngambil ibrah. Tapi kalau orang-orang soleh yang hatinya hidup, memakamkan ngambil pelajaran penting. Ini orang kalau dihidupkan dia akan beramal soleh, akan gunakan waktunya dengan semaksimal mungkin, gak akan buang-buang waktu. Tapi dia sudah kehilangan kesempatan. Nah, kita yang masih diberi kehidupan sama Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Nah, ini pentingnya kita mensucikan diri, menghidupkan hati, kumpul sama orang-orang yang hatinya hidup minas salihin, supaya apa? Bisa ngambil ibrah. Orang-orang yang hatinya hidup itu luar biasa. Ada orang soleh yang ketika mau pergi ke masjid, lewat rumah ada anak kecil yang nangis. Dimarahin sama ibunya, berbuat salah, dikeluarkan sama ibunya dari rumah. Biasa mungkin kita juga kadang gitu sama anak kita, atau kita dulu pernah digituin sama orang tua karena nakalnya, keluar ayo keluar, gak boleh masuk rumah, tutup pintunya. Dia ngelihat anak kecil itu nangis, ngetok-ngetok pintunya sama ibunya gak dibuka. Pulang dari masjid lewat tempat yang sama, ngelihat anak tadi sudah kelelahan, sendenan di pintu, sender di pintu, dia kelelahan, udah nangis, ketuk-ketuk pintu gak dibuka sama ibunya. Gak lama akhirnya ibunya membukakan pintu. Anak tadi dipeluk, dicium sama ibunya, dibawa masuk. Ini orang soleh yang ngelihat kejadian itu nangis yang luar biasa. Yang pergi sama orang soleh tadi bingung, loh ini kau kenapa kok nangis? Ngelihat anak kecil dimarahin sama ibunya, dikeluarkan dari rumah. Itu biasa, takdib, dididik supaya nggak ngulangin kesalahan. Apa kau sedih tadi ngelihat orang tuanya, ibunya bukain pintu, terus ngelihat anaknya yang sudah kelelahan tidur di luar? Apa kau sedih dengan pemandangan seperti itu? Kata orang soleh tadi, tidak. Karena orang ini hatinya hidup. Dia bilang apa? Ini keadaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat salah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai saja dia mau mengetuk pintu maghfirahnya Allah seperti anak ini, tidak putus asa, ngetuk, bu, bukakan bu, saya sudah nyesel, saya nggak ngulangin. Andai kata kita mau berjuang untuk minta ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Allah menutup pintunya buat kita. Yang ada akan dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Yang dilihat anak kecil sama ibunya, tapi pemikirannya bisa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Hati yang hidup.
Salah satu untuk menghidupkan hati caranya gimana? Ngingat kematian. Itu orang yang ingat kematian tuh manfaatnya besar. Bahkan para ulama ketika ditanya bagaimana caranya sholat tuh biar khusyuk, salah satu caranya apa? Ingat ini sholat terakhir. Jadi tanamkan pada dirimu ini sholatmu yang terakhir, setelah ini kau mati. Supaya apa? Kita bisa lebih khusyuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, orang kalau ngingat kematian gak ada rasa takutnya sama sekali, berarti penyakit hatinya sudah parah. Nah, ini harus cepat-cepat diobati penyakit hatinya agar tidak semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.